Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga SIP dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat menjalani hari. Dan semoga di siang hari ini keluarga SIP semua sudah memberikan nutrisi tambahan untuk tubuhnya berupa makan siang ya. Dan insya Allah sudah menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim ya di siang ini, yaitu sholat zuhur. Nah, untuk yang laki-laki insya Allah udah sholat ya, sholat Jumat tadi. Nah, hari ini nih keluarga SIP kembali lagi bersama sahabat siar Anda Vika Laila dalam program Dialog Siang bersama Las Risalah Ceriti. Dan ini tentu merupakan kerjasama antara Radio SIP FM dan juga Las Risalah Ceriti, Lembaga Amil Zakat Las Risalah Ceriti. Dan hari ini keluarga SIP sudah bersama dengan kita nih Ustadz Muhammad Azwar Aziz ABD gitu ya, yang merupakan staf Markom. Nah, staf Markom dari Las Risalah Ceriti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Setelah sebelumnya kita belum cancel ya waktu itu ya Ustadz ya. Nah, kali ini nih keluarga SIP kita bakal berbincang-bincang mengenai kotak infak Risalah Ceriti gitu ya Ustadz ya. Nah, berarti ini semua hal tentang kotak infak ya Ustadz. Nah, boleh diceritakan ya Ustadz kepada keluarga SIP sejak kapan sih adanya kotak infak Risalah Ceriti ini ada gitu, mulai disebarkan? Kita lembaga amil zakat Risalah Ceriti itu tidak terlepas dari kotak infak. Ya. Jadi dari awal berdirinya Risalah Ceriti itu kita sudah membuat kotak gitu. Oke. Jadi emang dari awal terbentuknya kan, mulai dari LDS itu penyebarannya tuh masih di lingkungan Yayasan Wakaf Risalah. Oke. Kemudian ketika setelah keluar SK Kemenak, baru kita menyebar luaskannya ke sekitaran Kota Padang. Oke, berarti sekitarannya Kota Padang untuk saat ini ya Ustadz ya? Nah, kalau untuk sekarang itu sudah sampai Sumatera Barat. Oke, berarti sudah lebih luas lagi ya Ustadz ya. Kawasannya itu adalah Sumatera Barat. Nah, kalau boleh tahu nih Ustadz, di mana saja nih kotak infak Las Risalah Ceriti ini dititipkan? Ya, kotak kami titipkan ke toko-toko. Kemudian ya di Kota Padang itu ada 10 wilayah. Oke. Dan di luar Kota Padang itu ada 9 wilayah. Oke, berarti itu ya tetap masuk Padang Pariaman, Bukit Tinggi, Solok, pesisir selatan, Sijunjung, Lubuk Basung. Ya, hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat itu sudah hampir tersebar kotak. Oke, baik. Berarti penyebarannya tidak hanya di Kota Padang ya, tapi juga di luar Kota Padang seperti yang udah disebutkan oleh Ustadz Aziz tadi. Nah, berarti setiap kotak yang dititipkan itu pasti dihitung kan ya Ustadz ya? Berapa banyak nih Ustadz kotak infak yang sedang tersebar sekarang Ustadz? Ya, Alhamdulillah udah 1025 kotak. Oke. Itu diantaranya 925 kotak infak berbentuk akrilik, kotak kecil. Sedangkan untuk 75 kotaknya itu dalam berbentuk kotak kaca atau yang berdiri. Oke, berarti ada 1000 lebih tadi ya Ustadz ya. Oke, berarti itu tadi ditaruh di toko-toko. Apakah juga di masjid-masjid ada juga Ustaz? Ya, kalau untuk di masjid itu kita sistemnya adalah kolaborasi. Jadi jika ada bencanaan, jadi itu sifatnya tuh sementara. Sedangkan untuk kotak infak akrilik, kotak infak kaca itu kan emang menetap di sana. Sedangkan untuk di masjid itu
ketika ada bencana aja atau kejadian yang peristiwa yang spesial gitu ya Ustadz ya. Oke. Nah, biasanya nih Ustadz kalau kotak infak ini kalau setiap lembaga punya ciri khas yang tersendiri ya Ustadz ya. Nah, apa sih ciri khas dari kotak infak yang dimiliki oleh Las Risalah Charity Ustadz? Ya. Ya. Mungkin karena ini adalah ciri khas dan satu-satunya kotak infak. Ya, kayak yang namanya ciri khas tentu memiliki yang tersendiri ya. Itu kotak infak Risalah Charity berbentuk rumah. Oke. Jadi setiap yang berbentuk rumah itu kemungkinan besar adalah kotak Risalah Charity. Oke. Itu ada yang, kalau untuk yang akriliknya itu warna biru. Ciri-ciri lainnya Ustadz, ada lambangnya kah atau apa gitu Ustadz? Iya, itu ada stikernya. Di stikernya tuh ada yang warna biru, itu ada anak yang berpelukan kan. Terus yang warna hijaunya itu ada ucapan terima kasih kita kepada donatur. Oke, berarti ciri-cirinya itu boleh Vika sebutkan ya Ustadz ya. Berarti bentuknya rata-rata seperti rumah gitu ya Ustadz. Warnanya ada yang warna biru dan juga ada stiker gambar anak yang berpelukan atau ucapan terima kasih. Iya. Gitu. Oke. Nah, itu nih keluarga sip ya. Ciri-ciri atau ciri khas dari kotak infak Risalah Charity. Nah, semoga keluarga sip nih tidak tertipu ya. Apakah selama ini ada laporan penipuan gitu nggak Ustadz dari kotak infak ini? Banyak. Banyak. Nah, karena banyak laporannya ya Ustadz ya, semoga keluarga sip di rumah sekarang ini nggak tertipu lagi ya, karena yang ciri khas dari kotak infak Risalah Charity udah disebut sama Ustadz Aziz tadi, yaitu bentuknya seperti rumah ya Ustadz. Warnanya ada yang warna biru juga ada stiker ucapan terima kasih dari Las, dan juga ada stiker gambar anak yang berpelukan gitu ya Ustadz. Nah, itu nih keluarga sip ya, sebagai pengenalan untuk Anda biar Anda nggak ketipu. Mana tahu nanti ya ada kotak-kotak di luar sana yang beredar mengatasnamakan Arisalah atau Las Risalah Charity. Nah, Anda keluarga sip bisa menghubungi Las Risalah baik itu di nomornya atau di Instagramnya juga bisa ya Ustadz ya. Oke, nah keluarga sip itu sedikit pengenalan dulu mengenai kotak infak Las Risalah Charity. Nanti kita bakalan lanjut lagi ngulik-ngulik tentang kotak infak ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita sudah di segmen kedua dari program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity, dan hari ini masih bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Aziz atau Ustadz M. Azwar Aziz ABD, yang merupakan staf Markom Las Risalah Charity. Nah, keluarga Sip, tadi kita udah bahas mengenai ciri khas kotak infak ini ya, dan juga sebaran kotak infaknya. Ternyata penyebarannya nggak cuma di Kota Padang aja, tapi sudah hampir se-Sumatera Barat, betul ya Ustadz ya. Dan selanjutnya nih keluarga sip, kalau kita menyebarkan sesuatu pasti, apalagi ini berupa infak gitu ya, pasti nanti bakal kita kumpulkan lagi ya, bukan begitu Ustadz? Ya. Nah, nama pengumpulan kotak infak ini disebut dengan apa tadi ya Ustadz? Dengan kolek kotak biasa. Oke, kolek kotak ya. Oke, jadi campur ya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, kolek kotak nih keluarga sip ya. Dan boleh diceritakan ya Ustadz, kapan sih setelah disebarkan itu kapan lagi dikumpulkan atau dikolek ini Ustadz? Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, kan kita ada 19 wilayah, ya, di mana 10 wilayah di Kota Padang. Itu biasanya kita mengkoleknya itu sekitar 2 bulan sekali. Oke, 2 bulan sekali. Jadi kalau untuk Kota Padang itu 2 bulan sekali, sedangkan di luar Kota Padang itu karena jauh juga kan, itu bisa sampai 3 bulan sekali. Oke, berarti
ada perbedaan antara yang di luar Kota Padang dan juga dalam Kota Padang ya Ustadz ya. Oke. Nah, apakah semua itu dikumpulkan atau dikolek secara serentak semua se-Kota Padang, atau ada hari-hari tertentunya, waktu-waktu berbeda-beda waktunya gitu Ustadz? Ya, itu berbeda waktu. Oke. Ya, berbeda waktu. Karena kan kita menyebarkan kan lebih dari 1.000 tadi ya. Tidak mungkin dalam sehari itu kita bisa mengkolek semuanya. Oke. Karena itu ada hari-hari khususnya. Jadi di dalam seminggu itu itu ada 2 kali di dalam kota dan 1 kali di luar kota. Oke. Berarti 2 kali dalam kota, 1 kali di luar kota. Nah, kalau yang 2 kali berarti 2 hari ya Ustadz ya. Nah, 2 hari. Hari pertama ini apakah mungkin langsung ke beberapa kecamatan atau mungkin cuma fokus di 1 kecamatan dulu gitu Ustadz? Iya. Kita kan ada 10 wilayah ya. Ya. 10 wilayah. Jadi di hari pertama itu kita fokus ke wilayah Balai Gadang dulu misalnya kan, Balai Gadang. Nanti setelah dikumpulkan semuanya, kemudian besoknya itu kita menghitung kan, kita buka lagi kotaknya, kemudian besoknya lagi itu kita kolek lagi ke beda wilayah lagi. Misalnya seperti ke Lubuk Buaya. Oke. Jadi diusahakan biasanya untuk berarti pengumpulan ini terjadi untuk 1 wilayah, perkiraan waktunya 2 hari gitu ya Ustadz ya, dari mengkolek sampai membagikan ulang. Iya. Kalau untuk 1 wilayah ya. Tapi kalau untuk untuk 1 Kota Padang itu kan karena 10 kan, jadi bisa kemungkinan 10 hari. Oke. 10 hari atau itu 2 bulan tadi. Oke. Ya. Jadi memang setiap tempat itu berbeda-beda ya Ustadz ya, pengembalian kotaknya dan juga kolek kotaknya itu juga berbeda. Nah, kan uang ketika apa ini maksudnya? Ketika kita sudah melakukan kolek kotaknya ini Ustadz, kan berarti uangnya terkumpul ya Ustadz ya. Nah, dana yang terkumpul ini biasanya digunakan untuk apa atau untuk siapa nih Ustadz? Di kotak kita itu memang kita khususkan untuk yatim dan duafa. Jadi seperti yang kita komitmenkan bahwa memang betul-betul untuk anak yatim dan duafa. Contohnya seperti kemarin itu ada khitanan massal. Kita menggunakan kotak infak itu juga hasil dana pengumpulannya. Kemudian juga kemarin nih baru juga kan program kita seragam dari ayah. Itu juga salah satunya juga dari penghimpunan kolek kotak. Oke, berarti kotak-kotak ini sesuai dengan yang tercantum berarti di kotaknya ya Ustadz ya. Kalau kotak untuk anak yatim berarti untuk kegiatan anak yatim juga gitu. Apa ada kotak yang lain juga untuk kegiatan lain Ustadz? Nah, kalau yang untuk tersebar itu memang untuk khusus yatim dan duafa. Oke, khusus yatim dan duafa. Nah, ini untuk orang-orang atau toko-toko yang sedang menampung kotak infak dari Risalah Syariti ini Ustaz. Apa sih syarat ketika orang Las Risalah atau staf Las Risalah mengambil kotaknya nih Ustaz? Apa yang harus ditunjukkan oleh stafnya? Ya, ketika tim Risalah Charity itu kolek kotak, ingin mengambil kotaknya, itu harus ada menggunakan rompi. Oke, rompi. Rompi tentu yang berlambang Risalah Charity. Oke. Kemudian membawa surat tugas. Oke, ada surat tugasnya berarti ya Ustaz. Surat tugas. Biasanya isi surat tugasnya itu apa aja nih Ustaz?
ada kopnya kah atau Iya. gimana? Ada kop dari risalahnya juga, risalah charity. Kemudian ada nama yang bertanggung jawab dari Yang ditugaskan itu ya, Ustaz, ya? Oke. Kemudian wilayah yang akan di pengumpulan kotak itu, Oke. kotak. Lalu yang akan bertanda tangan di surat itu atas siapa itu, Ustaz? Ya. Itu jika direktur Laser Risalah Charity yaitu Ustadz Kamrizal. Oke. Atau bisa juga atas nama manajer kita itu Ustadz Safrianto. Oke, seperti itu nih keluarga SIP ya. Jadi sudah jelas untuk keluarga SIP yang saat ini mungkin tokonya ada kotak Laser Risalah Charity bisa memastikan hal-hal seperti tadi ya Ustadz ya. Pertama menggunakan rompi khas dari Laser Risalah Charity ya Ustadz. Lalu ada membawa surat tugas ya Ustadz. Yang surat tugas ini akan ada surat tugas atas nama penanggung jawabnya, tempat bertugasnya, lalu juga ada tanda tangan dari manajer ataupun direktur Laser Risalah Charity yaitu Ustadz Kam atau Ustadz Ferry ya, begitu nih keluarga SIP ya. Dan biasanya nih Ustadz ya, apa aja sih yang menjadi kendala dari tim staf Risalah Charity untuk melakukan kolek kotak ini Ustaz? Yang menjadi kendala itu yang pertama mungkin karena toko-toko yang kita titipkan kotak itu masih belum kenal dengan Risalah Charity kan, sehingga memang ada beberapa oknum itu yang mengatasnamakan Risalah Charity, dia mengambil kotak kita. Oh, itu yang ditakutkan di pertanyaan tadi nih Ustadz ya. Jadi untuk keluarga SIP yang saat ini megang kotak Laser Risalah Charity, nah diingat-ingat lagi apanya tadi ya Ustadz ya, peraturan untuk mengambilnya ya Ustadz. Oke, lalu Ustadz? Terus juga kan karena kotak kita juga akrilik kan, itu kadang ada yang pecah juga. Oke. Jadi kalau seandainya memang pecah, itu kan di stikernya ada nomor kontak Risalah Charity, itu bisa langsung dihubungi saja. Oke. Jadi ini pesan lagi nih berarti untuk keluarga SIP yang mungkin tokonya atau tempatnya sedang dititipkan kotak infak Laser Risalah Charity itu bisa menghubungi kontak personnya apapun yang terjadi ya Ustadz ya. Berarti mungkin untuk konfirmasi itu bisa juga langsung diakses ke nomor kontak personnya ya Ustadz ya. Oke, nah biar infak yang udah selama ini terkumpul nggak dibawa oleh orang yang tidak berwenang untuk hal itu, dan juga nanti kotaknya aman gitu ya Ustadz. Bisa keluarga SIP hubungi langsung kontak person yang ada di kotak infak Laser Risalah Charity. Nah, keluarga SIP kayaknya kita udah tahu semua ya tentang kolek kotak ini. Masih ada kendala lain nih Ustadz tentang kolek kotak infak ini Ustadz? Selain itu sih insya Allah aman. Alhamdulillah ya. Karena jalan Padang Panjang kan udah kebuka kan. Oh iya, selama jalan masih tertutup kemarin nih gimana Ustadz untuk kolek kotak infaknya? Ya itu jadi agak terganggu juga jadwal kolek kotaknya kan. Oke. Ya, kemarin tuh bisa ada sampai 5 bulanan. Oh, berarti 5 bulan kosong mengambil kolek kotak di tempat yang lewat jalan itu ya Ustaz? Oke, berarti sekarang udah mulai lagi ya Ustaz? Alhamdulillah udah semua. Alhamdulillah ya. Dan tentunya kita juga berharap kepada keluarga SIP ini banyak juga ya Ustaz ya yang mengisi kotak infak Laser Risalah Charity ini. Nah, nanti kita masih ngobrolin tentang kotak infak ini di keluarga SIP. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda.
Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, di segmen terakhir dalam program Dialog Siang bersama Lasri Salah Ceriti hari ini masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan narasumber kita yaitu Ustadz Aziz yang merupakan staf Markom Lasri Salah Ceriti. Nah, keluarga Sip, di sesi terakhir ini kita bakal bicarakan tentang ajakan dari Lasri Salah Ceriti kepada keluarga Sip semua nih untuk kotak infaknya. Silakan Ustaz. Baik. Yang pertama kami ucapkan terima kasih dulu kepada para toko, para penjaga toko yang telah mempercayakan kotak kami untuk berada di toko-tokonya. Oke. Ya. Dengan kotak infak tersebutlah kita melakukan banyak kebaikan, membantu anak yatim dan duafa. Bahkan pokoknya tetap berdonasi melalui kotak infak dari Salah Charity. Oke. Ada lagi Ustaz? Sudah Ustaz? Oke, nah keluarga Sip, berhubung ini ada sedikit emergency ya, pemadaman listrik. Nah, makanya mungkin agak-agak berubah nih suasananya ya nih keluarga Sip ya. Nah, itu dia tadi harapan dari Ustadz Aziz kepada keluarga Sip semua, dan juga ucapan terima kasih dari Ustadz Aziz yang mewakili Lasri Salah Ceriti tentunya kepada para pemilik toko dan juga penjaga toko yang sudah mau dititipkan kotak infak dari Lasri Salah Ceriti. Dan tentunya keluarga Sip, kami mengajak untuk Anda semua, kita semua untuk berdonasi melalui kotak infak Lasri Salah Ceriti, ataupun bisa langsung mengirimkan via transfer. Begitu ya Ustadz ya? Oke. Nah, semoga kita selalu bisa bersemangat untuk memperbanyak amal kita, apalagi yang merupakan infak gitu ya, yang insya Allah bisa menjadi sedekah jariah untuk kita. Karena sedekah jariah ini adalah sedekah yang bakal bisa terus kita rasakan manfaat pahalanya selama sedekahnya masih bisa dipergunakan. Dan semangat terus untuk kita melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya nih keluarga Sip ya. Dan semoga pembicaraan kita 1 jam kebelakangan ini bermanfaat bagi Anda semua, dan kami mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.